Nama Ahmad Sahroni kembali mencuri perhatian publik setelah pernyataannya terkait desakan pembubaran DPR menuai kontroversi. Wakil Ketua Komisi 3 itu menanggapi gelombang kritik rakyat dengan kalimat yang dianggap merendahkan, menyebut dorongan agar DPR dibubarkan sebagai sikap orang tolol. Ucapan tersebut langsung memicu amarah netizen yang budiman yang menilai Ahmad Sahroni tidak menghargai bahwa DPR sejatinya dipilih, digaji, dan diberhentikan oleh rakyat. Di tengah derasnya komentar pedas, sorotan publik justru melebar ke sisi lain kehidupan pribadi Ahmad Sahroni, yakni koleksi mobil mewahnya yang tercatat di LHKPN. Berdasarkan laporan per 31 Desember 2024, Ahmad Sahroni memiliki kekayaan mencapai 328 miliar rupiah dengan aset transportasi senilai 38,1 miliar rupiah. Total terdapat 28 kendaraan, terdiri dari 24 mobil dan 4 motor mewah yang dilaporkannya. Koleksi termahal adalah Porsche 911 Sport Classic 2016 senilai 14 miliar rupiah. Disusul Porsche 9E3 RS 2016 seharga 6,6 miliar rupiah. Serta Tesla Cybertruck 2024 seharga 4 miliar rupiah. Untuk motor, Harley Davidson 2022 menjadi yang paling mencolok dengan nilai 1,66 miliar rupiah. Rangkaian kendaraan ini semakin menegaskan julukan Crazy Rich Tanjung Priuk yang melekat pada dirinya, sekaligus menambah kontras antara gaya hidup mewah pejabat dengan keresahan publik terhadap kinerja DPR. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cantik kali mulut itu Bang Sahroni. Berarti orang-orang atau masyarakat yang banyak kali ini yang nggak puas sama kinerja DPR, ya, yang pengen bubarin DPR, kata Bang tulul. Terus Bang Rocky Gerung tulul Bang, kan dia dosen Bang. Ya Bang Sahroni, sebelum ngomong coba dipikir-pikir dulu lah. Diingat-ingat coba kejadian di Kabupaten Pati, ya kan. Karena bupatinya nantang rakyat, rakyatnya banyak loh Bang. Ya kan, yang abang katain tulul itu rakyat loh. Kalian sebagai wakil rakyat Bang Sahroni dan lain-lain itu, kalau lihat masyarakatnya sampai pengen bubarin DPR, bubarin wakil rakyat, ya berarti ada yang salah sama kalian. Kalian harus bebenah diri, bukan malah ngatain rakyatnya tulul. Gimana sih? Aku pun juga nggak sepakat DPR dibubarkan, tapi aku lebih sepakatnya kalau oknum-oknum, ya, oknum-oknum di DPR itu yang taunya korup, ya, oknum-oknum yang taunya memperkaya diri sendiri, bukan kerja buat rakyat, kerja buat tuannya, ataupun kerja untuk menguntungkan diri sendiri. Ya, oknum-oknum ini yang harus dibersihkan. Seperti permintaan Pak Prabowo, pemerintahnya bersih dari pejabat korup. Karena nggak semua anggota DPR itu tidak kerja buat rakyat. Banyak yang militan kerja buat rakyat. Contohnya Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR, yang sekarang ada masalah-masalah di masyarakat, dia selalu buat rapat dengar pendapat, benar-benar mementingkan masyarakat, ya kan. Contohnya lagi Pak Dasko yang selalu memperjuangkan masyarakat, dan masih banyak lagi anggota DPR yang betul-betul memperjuangkan masyarakat. Tapi ada juga oknum. Nah, ini yang harus dibersihkan nih, oknum-oknum ini. Terus yang paling lawak, Bang Sahroni tadi ngomong gini, orang yang paling pengen DPR dibubarkan pasti yang belum pernah duduk di DPR. Iya benar lah, memang benar. Kalau kayak Abang Sahroni, terus yang kayak gini nih, kayak ibu ini, anggota DPR yang main joget-joget gini-gini di DPR itu, pasti pengennya kalau bisa 1000 tahun dia di DPR. Karena apa? Gaji besar, tunjangan besar, fasilitas dari negara lengkap. Aduh, cari makan lagi di DPR. Iya, nggak mau turun dari DPR. Ini merupakan statement dari Wakil Ketua DPR RI fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Ia menyampaikan banyak hal berkaitan dengan kritik terhadap lembaga yang ia pimpin. Namun, ada statement yang menurut hemat saya perlu diklarifikasi dan dicabut. Ia mengatakan bahwa siapapun orangnya yang meminta bubarkan DPR adalah orang yang bermental paling tolol sedunia. Statement itu disampaikan oleh sekelas Wakil Ketua DPR RI. Perlu diingat Pak Sahroni, dua mantan presiden kita
yang notabene-nya adalah guru bangsa kita yaitu Insinyur Soekarno dan Gus Dur pernah menyampaikan dan berkeinginan untuk membubarkan lembaga yang banyak dihuni koruptor-koruptor ini. Berarti secara tidak langsung Pak Sahroni mengatakan bahwa Insinyur Soekarno dan Gus Dur adalah orang yang mempunyai mental paling tolol sedunia. Benarkah demikian Pak Sahroni? Mestinya kalau ada kritik dari masyarakat berkaitan dengan kinerja, ya evaluasi diri bahwa mestinya lembaga yang Anda pimpin ini kan memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun pada faktanya acap kali mengabaikan aspirasi rakyat. Pak Sahroni, apakah Anda menyampaikan statement itu dalam keadaan sadar? Kalau begitu, sesegera mungkin menarik kembali statement itu, karena Anda mengatakan siapapun yang meminta pembubaran DPR adalah orang yang mempunyai mental paling tolol sedunia. Berarti Anda mengatakan bahwa Soekarno dan Gus Dur adalah orang paling tolol sedunia, karena dua tokoh bangsa itu pernah berkeinginan dan meminta dan berencana untuk membubarkan DPR. Sekali lagi, saya sebagai anggota GP Ansor dan sebagai pengurus GP Ansor Kota Malang meminta Bapak Sahroni sebagai Wakil Ketua DPR RI untuk mencabut statement itu. Kalau kritik disebut tolol, maka Gus Dur pun kena getahnya. Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI bilang, orang yang mau bubarkan DPR adalah orang follow sedunia. Kalimat itu bukan cuma menyakiti rakyat, tapi juga secara tak langsung menampar Gus Dur, presiden yang pernah berkata, kalau DPR tidak bisa kerja untuk rakyat, ya dibubarkan saja. Gus Dur tidak sedang menghina, beliau sedang mengajari bangsa bahwa lembaga wakil rakyat bukan tempat sakral, melainkan tempat yang harus terus diuji oleh akal sehat dan keberpihakan. Tapi, mari kita lihat siapa yang sebenarnya tolol. DPR berjoget di sidang tahunan, sementara rakyat kalian tidur di kolong jembatan, di flyover, di emperan toko beralaskan kardus dan beratapkan langit. Tapi kalian minta tunjangan 50 juta per bulan, sementara jutaan warga bahkan tidak punya rumah sama sekali. DPR menyebut kritik sebagai mental rusak, padahal kritik lahir dari ketololan yang mereka pertontonkan sendiri. Maka yang tolol itu bukan rakyat yang bereaksi, tapi wakil rakyat yang lupa bahwa reaksi itu lahir dari luka. Rakyat tidak marah karena bodoh. Rakyat marah karena sudah terlalu lama sabar, terlalu lama diam, terlalu lama melihat anaknya belajar di lantai tanah, sementara wakilnya sibuk menghitmi tunjangan. Dan kalau Sahroni, seorang pemimpin Komisi Hukum di DPR, masih merasa paling waras, maka kita perlu ingatkan, waras bukan soal jabatan, tapi soal tahu kapan harus mendengar. Demo tanggal 25 bukan sekedar aksi, itu adalah ujian kewarasan nasional, bukan untuk membakar debu, tapi untuk membakar kesadaran. Kami tidak akan datang dengan amarah kosong, kami akan datang dengan data, dengan martabat, dengan keberanian yang lahir dari luka yang terlalu lama ditutup-tutupi. Karena kalau suara rakyat terus dianggap tolol, maka yang benar-benar tolol adalah mereka yang tak pernah belajar dari sejarah. Dan sejarah sudah bicara lewat Gus Dur. Kalau DPR tidak bisa kerja untuk rakyat, ya dibubarkan saja. Itu bukan ancaman, itu pelajaran. Dan pelajaran itu kini sedang diulang karena wakil kita sudah lupa siapa majikannya. Terima kasih. Ayo, siapa yang udah nonton video barusan? Apa kalian udah merasa tolol? Tolol sedunia? Nih Pak ya, gue kasih tahu ya Pak ya, kenapa kita bisa jadi tolol. Yang pertama, karena kita tidak makan beras 12 juta. Yang kedua, kita nggak tinggal di kos-kosan yang harga kontraknya sehari 3 juta. Berikutnya, kita nggak minum bensin sampai 7 juta. Satu lagi, kita nggak pakai kuota internet yang harga 15 juta per bulan. Makanya kita tolol.
tolol sedunia. Di video ini lu juga bilang, silahkan aja ngatain DPR bangsat, anjing, babi, sampai mampus. Belum dikata-katain itu aja, cuma dapat hashtag bubarkan DPR, kalian udah nololin rakyat. Hey, karena rakyat yang tolol inilah kalian bisa duduk di sana ya. Karena rakyat tolol inilah kalian bisa menikmati beras 12 juta. Karena rakyat yang tolol inilah kalian bisa ngekos seharga 3 juta sehari. Karena rakyat tolol inilah kalian bisa internetan 15 juta per bulan. Lagian anggaran telepon dan internet 15 juta itu kalian nelpon siapa aja? Presiden Zimbabwe atau gubernur Antartika. Terkhusus nih untuk Sahroni yang tolol, yang bangsat, yang anjing, yang babi. Kayaknya dulu lu gak begitu deh. Kayaknya dulu lu kerjanya baik-baik aja deh. Kenapa sekarang lu jadi begini? Beda bos lu sekarang, iya, Awas kalau lu marah ya, tadi lu sendiri yang bilang boleh dikatain tolol, banci, anjing, babi, sampai mampus. Pesan untuk seluruh rakyat Indonesia, jangan sampai telat bayar pajaknya ya. Karena DPR kita ini segedang tantrum-tantrumnya. Kasian nanti hidup mereka jadi nggak enak. Kasian uang yang udah mereka keluarkan nanti jadi nggak balik modal. Kasian nanti kalau anggarannya diturunin, ya kan? Satu lagi nih buat Sahroni, kalau cuma nyinyir aja kita nggak perlu duduk di DPR. Nih modal kuota 12.000 juga udah bisa, nggak perlu 12 juta. Nyinyir juga kita, nggak ada bedanya sama lo. Yang beda cuman tunjangannya aja, Cin, 15 juta per bulan. Gajinya kecil sih, tunjangannya aja yang besar. Makanya rakyat Indonesia harus sehat-sehat, harus kuat-kuat, gak boleh sakit. Nanti anggaran BPJS makin naik, pajaknya dinaikin lagi. Harus siap pokoknya warga negara Indonesia ini kerja keras untuk membiayai gaya-gaya hedon para anggota dewan dan pejabat yang seperti Sahroni ini. Ingat loh ya, jangan lupa dibayar pajaknya. Empat banget sama anggota-anggota yang macam gini.